Halo, selamat pagi pemirsa. Wall Street bervariasi di mana Nasdaq kembali cetak rekor. Sementara dari Asia, bursa China menguat signifikan ditopang aksi beli jelang Imlek. Apakah IHSG akan bangkit lagi hari ini? Apa strategi secara teknikal untuk portofolio Anda? Saya Prisa Somodato. Anda menyaksikan IDX Market Opening. Kita awali market opening pagi ini dengan mencermati informasi seputar pergerakan bursa dunia dalam kilas global berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat penutupan dari bursa Wall Street yang ditutup variatif di mana indeks S&P 500 dan Dow Jones akhiri keperkasaan, sementara Nasdaq kembali catat rekor. Iya, indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average merosot dari rekor tertinggi. Sementara Nasdaq menembus level tertinggi sepanjang masa untuk sesi kelima berturut-turut, didorong kenaikan awal saham-saham teknologi seperti Apple, Amazon, dan induk usaha Google Alphabet. Investor tampak melepas sejumlah portofolio mereka setelah rally yang kuat dengan jumlah kasus COVID-19 Amerika yang terus menurun dan ekspektasi paket stimulus akan segera disetujui oleh Kongres. Maka investor jangka pendek merealisasikan keuntungan. Berikut grafis penutupan dari Bursa Amerika Serikat atau Wall Street, di mana S&P 500 ditutup turun 0,11% menjadi 3.911 menghentikan penguatan 6 hari beruntun. Sementara Dow Jones menyusut tipis 0,03% menjadi 31.375 membukukan kerugian harian pertama dalam 7 sesi. Sedangkan Nasdaq Composite Index melawan tren penurunan tersebut dengan kenaikan 0,14% sekaligus mencatatkan rekor penutupan 14.000. Dari Amerika Serikat pemirsa atau juga bursa Wall Street, kita akan beralih untuk melihat rally global. Mulai kehabisan tenaga juga diikuti bursa saham Eropa yang tertekan. Bursa saham Eropa ditutup sedikit lebih rendah atau turun karena rally yang membuat saham global bergerak ke rekor tertinggi tampaknya mulai kehabisan tenaga. Pan European Stock 600 turun sekitar 0,09% atau 0,36 poin menjadi 410,42 dengan sebagian besar sektor dan bursa utama ditutup di wilayah negatif. Perdagangan yang lesu di Eropa terjadi setelah rally global pada sesi Senin yang membuat saham Wall Street mencapai rekor tertinggi yang kemudian dilanda aksi jual karena ambil untung. Pandemi virus corona dan peluncuran vaksin terus mendominasi berita dan sentimen pasar Eropa. Pakar kesehatan dan pejabat pemerintah menyoroti vaksin AstraZeneca University of Oxford Senin setelah kekhawatiran menyusul uji coba skala kecil yang menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca kurang ampuh terhadap penyakit ringan yang disebabkan oleh varian baru virus corona di Afrika Selatan. Dengan upaya vaksinasi yang tertinggal jauh, Uni Eropa telah menyelesaikan kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk pasokan tambahan 300 juta dosis vaksin COVID mereka. Laporan keuangan juga tetap menjadi perhatian seperti raksasa migas asal Prancis Total melaporkan kejatuhan laba tahunan. Laba bersih tahun penuh 2020 mencapai 4,06 miliar dolar Amerika, mengalahkan ekspektasi 3,86 miliar dolar Amerika. Saham Total turun 1,8% pada penutupan setelah sedikit menguat di awal sesi. Penutupan dari bursa Eropa selengkapnya pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Jerman, indeks DAX melemah 0,34%, 14.011. FTSE 100 Inggris menguat 0,12% menjadi 6.531. CAC 40 Prancis naik 5,51 poin atau 0,1% menjadi 5.691. Demikian penutupan dari bursa Eropa. Kita ke Asia, di mana market saham China menguat tersignifikan seregional. Aksi beli jelang Imlek dinilai jadi pendorong pasar saham Asia. Indeks Shanghai Composite naik 2,01% ke level 3.603 dan indeks Shenzhen Komponen menguat sebesar 2,36% ke 15.630. Pasar saham China menguat tersignifikan seregional.
Penguatan pasar saham Asia ini seiring perburuan saham, kemudian minyak dan juga komoditas emas. Market saham China menjadi lokomotif penguatan pasar Asia, ditopang aksi beli terhadap saham-saham blue chips. Analis menilai penguatan market saham China sebagai hasil aksi beli investor menjelang libur tahun baru Imlek sebagai antisipasi bahwa harga akan naik setelah libur Imlek. Pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini, pemirsa, ada beberapa yang sudah buka seperti dari Nikkei Jepang, dibuka melemah 0,18%, di posisi kisaran 29.453. Kospi Korea Selatan juga justru dibuka menguat 0,13%, 3.088,83. Hang Seng Hong Kong penutupan kemarin menguat 0,53%, kemudian Straits Times Singapura penutupan kemarin juga menguat 0,13%. Asia tampaknya mulai melemah, dipimpin oleh Nikkei pada pagi hari ini ya. Lantas seperti apa untuk indeks harga saham gabungan? Kita lihat intraday tradingnya atau perdagangan penutupan kemarin, di mana IHSG justru menyerah pada perdagangan hari Selasa karena turun 0,44% atau sekitar 28 poin pada posisi 6.181. Asing net sell 538 miliar rupiah di pasar reguler. Pemirsa, bagaimana strategi untuk perdagangan hari ini? Kami akan membahasnya selepas pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Pasar modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Itu bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya zaman Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Senang sekali saya David San Oval dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Smesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Pemirsa, pemerintah akan menggabungkan kembali sejumlah BUMN dalam satu holding ultra mikro. Kali ini pemerintah akan mensinergikan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, PT Pegadaian Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero. Pemerintah saat ini tengah mengkaji rencana pembentukan sinergi ekosistem ultramikro atau holding ultramikro.
Merger akan melibatkan 3 BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero, PT Pegadaian Persero, dan PT Permodalan Nasional Mandani Persero. Ketiga perusahaan akan bersinergi untuk memaksimalkan penyaluran pinjaman ke ultramikro terutama di wilayah terpencil. Dan sebagai perbankan yang memiliki infrastruktur kuat di permodalan mikro, maka pemerintah menjadi Bank Rakyat Indonesia sebagai induk dari holding tersebut. Sedangkan Pegadaian dan PNM menjadi anggotanya. Pembentukan holding akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue dari emiten berkode saham BBRI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan holding dilakukan melalui persetujuan right issue dari BRI di mana negara akan ambil bagian seluruhnya dengan cara alihkan seluruh saham seri B dari Pegadaian dan PNM diserahkan ke BRI. Sri Mulyani menambahkan penyerahan dan penyetoran saham seri B kepada BRI dari Pegadaian dan PNM ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara kepada BUMN. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan pada pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Pagi Mbak Priska. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Mencermati penguatan dari sejumlah bursa khususnya di Asia menjelang Imlek gitu ya, bursa China memimpin penguatan. Tetapi yang terbaru adalah penutupan dari Wall Street yang mulai tampak kekurangan tenaga, kecuali Nasdaq yang justru kembali mencatatkan rekor. Peluang untuk IHSG pada pembukaan pada pagi hari ini kira-kira akan lebih mengikuti yang mana? Apakah lebih ke Asia? Tapi kalau kita lihat Asia juga Nikkei, Jepang pagi ini dibukanya sudah melemah. Atau justru indeks harga saham gabungan peluangnya masih akan mengalami penguatan? Untuk hari ini memang agak sulit untuk lihatnya ya. Tapi secara umum sih arah market ke atas. Kalau koreksi-koreksi seperti kemarin itu masih koreksi sehat ya. Dia sudah mulai untuk mengarah kepada uptrend karena ada kekuatan beli cukup besar tuh di tanggal 1 Februari. Tapi masih kalah besar dengan kekuatan jual di 14 Januari. Jadi kita masih tunggu ya sampai ada indikasi lebih bagus agar uptrendnya bisa lebih mantap. Kalau kita lihat kekuatan yang terjadi kemarin ya, justru kekuatan jual juga dicatatkan oleh indeks harga saham gabungan itu berkisar sekitar 500 miliar rupiah. Nah, analisis Anda dengan aksi jual yang cukup besar dalam sehari ini seperti apa? Waktu tanggal 1 Februari itu masih lebih besar itu kekuatan jualnya. Kalau kita lihat nilai transaksi pada waktu itu sekitar 2,4 triliun ya, jadi kelihatannya kalau dia turun nggak bisa menembus ke bawah candle di hari itu, yaitu di sekitar 6070. Nah 6070 kalau ditembus ke bawah kita baru boleh khawatir, tapi sekarang sih kita masih hitung koreksi sehat ya. Oke, ini masih koreksi sehat karena juga indeks masih bergerak di atas 6070 yang merupakan support terkuat dari Pak Angelo ya? Ya, betul. Baik. Secara tren indeks harga saham gabungan masih up. Resistennya di posisi berapa? Resisten yang kuat sekarang ada di 6407. Nah, itu berasal dari kekuatan jual di tanggal 14 Januari itu. Jadi itu harus ditembus baru kita bisa lebih mantap lagi uptrendnya. Resisten terdekat di posisi berapa? Di 6407. 6407 ya? Iya. Memang sangat tinggi range-nya ya, dari 6070 sebagai support kuat ke 64. Iya, karena memang bulan lalu itu kan memang anjloknya cukup jauh, jadi resistennya memang agak jauh di atas. Oke, range-nya memang agak lebar untuk indeks harga saham gabungan. Nah, berita yang juga menarik kemarin Pak Angelo adalah pemerintah akan menggabungkan kembali sejumlah BUMN ultramikro. Nah, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah BBRI. Dan BBRI kemarin di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan tampaknya mengalami penguatan. Bagaimana Anda menganalisis BBRI untuk jangka pendek? Untuk jangka pendek masih fluktuatif ya. Dia memang kalau dari jangka menengah sih bullish. Nah, kalau dia mau jangka pendeknya lebih bagus lagi trennya, dia harus tembus ke atas 4770. Nah, itu baru dia uptrend yang bagus dan secara jangka menengah akan
melanjutkannya. Ini kan lagi koreksi nih, koreksinya juga masih koreksi sehat. Nah, supportnya ini ada di 4410. Nah, kalau itu ditembus, nah itu baru jadi bearish. Jadi kita lihat aja bagaimana respon market terhadap ultramikro itu ya di BBRI. Oke, jadi BBRI ini dengan penutupan kemarin di 4.600-an, 4.620, kemudian penguatannya mencapai 3,59%. Strateginya apakah lebih baik buy if break 4770? Untuk buy jangka pendek? Untuk jangka pendek? Jangka pendek bagus sih beli di harga dekat-dekat 4620, tapi hati-hati dengan support itu di 4410 ya. Kalau itu ditembus kita harus lari. Oke, kita harus lari. Lari tapi jual dulu ya Pak ya. Jangan sampai turun lebih jauh bagi yang sudah punya. BBRI 4410 adalah supportnya, support kuat di situ. Masih bisa beli di kisaran 4620 atau level penutupan kemarin dengan target terdekat 4770. Kalau untuk di keep jangka menengah Pak Angelo, di mana sebagian besar dari investor di Bursa Efek Indonesia adalah memang yang jangka panjang, bagaimana strateginya untuk BBRI? Nah, untuk BBRI kalau kita menggunakan Fibonacci ya, itu bisa sampai ke untuk kalau dia sudah tembus 4770, maka targetnya bisa mencapai di sekitar 5.000, agak lemot nih ininya, tarikannya. Itu tunggu Pak. Oh, 5.600. 5.600 ya? Iya. Berarti nggak ada masalah Pak kalau misalnya masuk di current price dengan harapan ya bisa ke 4770, kemudian 5.600 untuk BBRI. Nggak masalah karena risknya jauh lebih kecil ya dibandingkan rewardnya. Baik, BBRI ini salah satu saham rekomendasi Pak Angelo tidak hari ini? Enggak sih, masih ada yang lebih bagus. Masih ada yang lebih bagus, tapi dirahasiakan dulu ya Pak Angelo, kita bicara sektornya aja dulu. Apakah Anda melihat sektor juga atau lebih ke individual dari emiten-emitennya? Lebih individual ya. Lebih ke individual. Emiten dari sektor mana saja yang Anda rekomendasikan hari ini? Ada perbankan, ada trade, ada mining juga. Oke. Ya itu. Baik. Yang harus dihindari terlebih dahulu Pak Angelo lebih ke saham-saham yang seperti apa? Kalau secara individual mesti dilihat satu persatu ya. Saya tidak siap dengan pilihan saham yang harus dihindari ya. Oke, berarti memang harus dilihat satu-satu ya. Dan Pak Angelo punya nggak sih daftar mungkin 1 atau 2 yang menurut Pak Angelo kurang menarik nih, lebih baik jangan dulu? Bentar. Misalnya Antam Pak, masih oke nggak? Oh masih oke. Inco? Itu salah satu stock pick. Oh itu salah satu stock pick ya. Baik, mungkin boleh kita ulas ya Pak ya sambil menantikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dan nanti akan kami tampilkan grafisnya mengenai saham rekomendasi. Dari perbankan kalau bukan BBRI Anda lebih ke saham apa Pak? Perbankan ada PNBN. PNBN. Apa yang menarik dari PNBN Pak? Kalau kita lihat di chartnya, dia sedang berada dalam kondisi baru selesai dari koreksi. Koreksi jangka menengah ya. Jadi kan dia turun cukup jauh tuh dari Januari awal ke akhir Januari. Nah terus dia ada rebound dan ternyata rebound ini bukan technical rebound ya, tapi reversal kembali ke uptrend atau bisa kita anggap rally jangka menengah. Baik, ada rally jangka menengah di PNBN, benar-benar berbicara teknikal ya Pak Angelo? Iya. Oke, belinya sebaiknya di posisi berapa untuk PNBN? Di area harga sekarang sudah cukup bagus karena untuk jangka pendek dia sudah koreksi ya. Oke. Kita lihat ya support kuatnya itu ada di area 1000. Belinya di atas itu aja. Baik, belinya di atas 1000. Kemudian resistennya kita berharap ada peluang ke berapa untuk PNBN? 12.05. 12.05. Ini berbicara jangka pendek saja atau bisa untuk investasi jangka menengah, Pak? Jangka pendek untuk target di 12.05 ya. Jangka pendek ya? Ya, kalau jangka menengah itu bisa lebih jauh lagi ke atas. 6.000
Oke, 1000 ya adalah supportnya, resistennya adalah di 12.05. 05. Oke, itu dia untuk PNBN. Sementara dari perbankan yang lain yang blue chips, kenapa Pak Angelo tidak terlalu merekomendasikan selain sempat menyinggung tadi BBRI bahwa jangka pendek juga sebenarnya masih oke? Karena saya melihat untuk kekuatan belinya masih lebih jelas ya PNBN. Kalau yang lainnya masih tunggu konfirmasi sepertinya. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh juga untuk emiten update dan juga saham pilihan Pak Angelo. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Presiden Joko Widodo sempat menyoroti kelangkaan kedelai yang ada di Indonesia. Perusahaan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan sebelum saya melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Angelo, narasumber pada pagi hari ini, kalian punya informasi seputar emiten update. Yang pertama pemirsa, ada Era Jaya Swasembada atau ERA akan stock split dengan rasio 1:5. Selanjutnya ada naik 20% Bank Net Indonesia Syariah yang baru saja IPO atau dengan kode saham BANK masuk dalam UMAH. Kita ke emiten selanjutnya, ada BBCA yang targetkan pertumbuhan kredit 4-6%. Dan Waskita Beton Precast atau WSBP, bidik kontrak baru 7,88 triliun rupiah pada 2021. Lebih tinggi 57,6% dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun 2020. Kami meng-highlight Era Jaya pemirsa yang akan stock split atau lakukan pemecahan nominal saham, rasionya 1:5. Dengan kinerja Selasa kemarin, 9 Februari 4,8% penguatannya di 28.30. Kinerja 6 bulan 93%, PER-nya 22,9 kali, market cap-nya 9,03 triliun rupiah. Pak Angelo? Ya. Cukup menarik tidak mencermati rencana aksi stock split atau pemecahan nilai nominal saham dari Era Jaya? Stock split selalu sih menarik ya, karena itu kan membuat harga sahamnya menjadi murah. Biasanya kan untuk supaya lebih liquid ya sahamnya. Tapi untuk Era sebetulnya dia sudah cukup liquid. Oke. Di sektor trade dia saham paling liquid di urutan kelima setelah IRA, NATO, Mika, sama Akra. Nah, kalau saya nggak tahu nih kapan cum date-nya dari stock split ini, saya belum dapat info. Tapi saat
ini Era sudah lebih liquid dari saham-saham lain di sektornya seperti Bimantara, DMMX, Aces, Same, itu kan udah cukup populer juga. Oke. Nah, nilai transaksi Era dalam satu hari itu sudah 73 miliar per hari rata-rata. Jadi menurut saya sih Era sudah cukup liquid ya. Kalau di stock split lagi ya bisa jadi bisa menjadi lebih liquid ya, dari harga 2.800-an menjadi 500-an memang lumayan murah. Iya, memang menarik sih. Oke, makin akan menarik ya dengan harga sekarang saja sudah liquid dan dikatakan ini akan meningkatkan daya beli investor retail. Sambil menanti realisasi dari stock splitnya ini 1:5, nanti di kisaran karena sekarang di 2.860 mungkin di 500-an ya Pak Angelo ya? Ya, sekitar segitu. Rekomendasi secara teknikal? Kalau secara teknikal mau ada stock split atau tidak itu kan tidak terlalu terpengaruh kepada tren yang sedang berlangsung. Nah, Era memang sekarang lagi uptrend dan kelihatannya masih akan berlanjut ya. Jadi belum ada tanda-tanda jual. Ini masih oke lah, Era. Di pre-opening naik 1%, masih oke. Oke-nya ini strateginya gimana? 2860 ini kita buy atau buy on weakness? Buy on weakness boleh, karena kan namanya koreksi bisa aja terjadi. Kalau langsung buy juga boleh. Bagus sih pakai strategi setengah-setengah ya. Langsung beli setengah di opening, lalu kalau koreksi beli lagi setengah. Dengan acuan tahanan kuat di posisi bawah itu atau batas bawah di posisi berapa? Support maksudnya? Support ya. Support agak jauh ya di 2360. Oh, masih cukup jauh ya. Trennya bagus sih. Baik, kalau trennya bagus ada upside di posisi berapa menurut Pak Angelo? Yang pertama di 3100. Oke, 3100, kemudian? Nah, berikutnya, sebentar agak jauh nih, agak lemot tarikannya. Di 3600. 3600, baik. Itu pakai Fibonacci ya. Oke. Belinya setengah saja dulu di pembukaan karena antara penguatan dan penurunan ini agak 50-50 ya Pak ya. Tetapi supportnya cukup jauh di 2360. Adapun kita berharap target terdekat 3100 kemudian 3600 secara Fibonacci ya Pak Angelo. Iya, betul. Masih direkomendasikan untuk Era Jaya. Kemudian kalau berbicara emiten update yang lain selain Era Jaya yang akan stock split tadi, ada Banknet Pak atau BANK yang masuk dalam UMA karena penguatannya cukup signifikan 20% pada penutupan perdagangan di hari Selasa kemarin. Apa strateginya bagi yang sudah memiliki? Kalau belum punya sih masih aman-aman aja ya Pak ya. Tapi kalau sudah punya dan nyangkut karena UMA gimana untuk BANK? Ini saham baru ya dan sebetulnya sama sekali nggak liquid ya. Baru kemarin aja itu nilai transaksinya sekitar 400 jutaan. Sebelumnya itu paling 1/10-nya. Jadi kan, dan kayaknya tiap hari arah tuh. Iya, akhirnya wajar aja kalau kena UMA. Baik. Baiknya sih saham seperti ini dihindari dulu ya. Dihindari tunggu dulu ya. Sampai cukup dewasa, ini kan baru balita nih sahamnya. Baru balita. Istilahnya balita. Jangan dulu ya. Jangan Kecuali dulu ya. kalau sejak IPO itu udah bagus ya oke, cukup liquid, nah itu kita masih pertimbangkan untuk ikutan. Tapi sejak IPO kecil sekali transaksinya, lalu mendadak gede ya. Kita mendingan jangan dulu. Daripada terhempas nanti ya dari 20% menjadi makin dalam, sebaiknya setelah UMA-nya nanti akhirnya dilepas oleh Bursa Efek Indonesia dan boleh ditransaksikan lagi, lebih baik profit taking aja ya? Ya, lebih baik jual, lalu tunggu sampai kalau rata-rata nilai transaksi per harinya itu minimal 5 miliar rupiah per hari, nah itu baru boleh layak untuk diinvestasikan. Karena itu menunjukkan bahwa sebuah emiten cukup liquid transaksinya? Ya, minimal segitu. Baik, 5 miliar pemirsa, lihat nilai transaksi hariannya, 5 miliar baru oke nih untuk ditransaksikan. Kata Pak Angelo ya, keputusan investasi kami kembalikan tentunya ke Anda pemirsa. Ada BBCA Pak yang targetkan pertumbuhan kredit 4-6% setelah merilis laporan kinerja keuangannya di 2020 kemarin yang tampaknya turun sekitar 5% saja ya Pak ya? Ya. BBCA sih sebetulnya secara umum cakep nih. Cakep ya? Dia sudah, sejak September dia sudah mulai uptrend ya. Ada akumulasi beli cukup besar di September, Oktober. Ada tambahan lagi di akhir November belinya gede banget. Nah, sampai sekarang belum ada tanda-tanda jualan. Nah, jadi mudah-mudahan berita ini bisa mendorong lagi ya.
Atau sebaliknya, kan ada pepatah, sell on news, malah saatnya jual. Jadi gimana nih Pak, 50-50 ya? Setelah uptrend berbulan-bulan kan, kita lihat aja. Saat ini kan belum ada indikasi jualannya, kita hold aja. Tapi kalau udah nanti ada indikasi jualan besar, baru kita ikutan jual. Kalau sekarang koreksi, dicermati aja dulu Pak. Pembukaan saat ini BBCA-nya sudah turun. Tapi memang belum terlalu dalam, 0,64% Pak. Ya, ada support kuat di 33.800. Nah, itu tembus, baru boleh khawatir. Oh, oke, 33.800 tembus baru boleh khawatir. Boleh khawatir atau beli lagi di level itu, Pak? Kalau mau beli lagi, di spot yang lebih rendah lagi, yang paling kuat tuh di 30.675 sampai 32.000 di area situ. Oke. Itu cukup kuat. Kalau dia turun ke 33.800 atau terbreak, pemirsa, mungkin akan turun lebih jauh lagi. Lebih baik kumpulkan di 30.600-an sampai dengan 32.000-an ya, Pak? Ya, di area situ, bagus. Kalau ternyata dia pullback, artinya tidak menyentuh 33.800, Pak. Peluangnya kemana untuk BBCA secara teknikal? Oh, dari Fibonacci itu dia bisa... sebentar ya, agak lemot nih, tarik. Nggak apa-apa Pak, internetnya yang lemot bukan pergerakan harga saham BBCA-nya ya Pak, ya mudah-mudahan. Nah ini kan dia memang masih secara jangka menengah bahkan masih oke kan untuk uptrend-nya. Maka kalau dia tembus ke atas 36.800, maka kenaikannya itu bisa mencapai target pertamanya ada di 40.750. 40.750. Baik, 36.800 tercapai pemirsa, Anda bisa berharap 40.750. Strateginya adalah dekat level-level yang disampaikan oleh Pak Angelo tadi, misalnya 30.675 atau 32.000 paling tidak pemirsa lebih dulu ya. Anda boleh cicil beli, kemudian jual mendekati 36.000-an atau Anda bisa berharap dia bisa tembus ke 40.750. Strategi investasi tentunya kami kembalikan kepada Anda mengenai emiten BBCA. Satu lagi Pak Angelo ya, untuk emiten update ada Waskita Precast yang bidik kontrak baru 7,88 triliun rupiah pada 2021, lebih tinggi dari tentunya target di tahun 2020 lalu. Apa analisis Anda untuk WSBP? Secara jangka menengah sebetulnya sudah masuk bearish ya, ada aksi jual besar banget itu di 8 Januari kemarin. Baik. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda reversal sih untuk kembali ke uptrend. Dia harus naik dulu tembus 336, baru itu ada istilahnya bukti aksi beli yang cukup memadai ya untuk kembali ke uptrend. Jadi secara teknikal sih belum bagus. Belum bagus secara teknikal, justru ini lagi bearish ya, dan belum ada tanda-tanda reversal atau pembalikan arah. Betul. Hindari dulu untuk WSBP. Iya, hindari dulu. Hindari dulu pemirsa, itu dia untuk emiten update pada pagi hari ini, Era Jaya, Bank Net, BBCA, dan juga Waskita Precast pemirsa. Dan selanjutnya kita akan beralih ke saham pilihan pada pagi hari ini pemirsa, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Angelo dari AMTA. Yang pertama adalah PNBN, tadi sempat kita bahas, kita ulas juga. Support di 1085, resisten di 1205. Anda boleh catat pemirsa ya, support dan resistennya. Kemudian ada BINA, support di 1305, resisten di 1550. Kemudian pemirsa ada DMMX, support di 310, resisten di 380. Dan SSIA support di 545, resisten di 635. Dari saham pilihan Pak Angelo ini tentunya yang retail cukup senang karena harganya tidak terlalu, harga saham yang direkomendasikan ini masih di kisaran seribuan dan juga di ratusan rupiah ya. Akan kita bahas. Ada koreksi Mbak Priska. Iya. Itu yang spot itu bukan spot tapi harga beli sekitar situ. Harga beli ya, misalnya PNBN tadi harga beli di kisaran 1085 ya? Ya, spotnya di 1070. Baik, nanti kita koreksi Pak ya, kita bahas. Anda harus mencermati nih pemirsa, level-level belinya sebenarnya di level berapa dari saham-saham pilihan Pak Angelo ini. Kita jeda dulu ya Pak. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Otoritas Jasa Keuangan optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.389,834 mengalami penguatan di 0,26%, di mana secara keseluruhan belum mampu. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening pemirsa. Saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Angelo Michel. Beliau adalah CEO dari AMTA. Dan kami akan sampaikan terlebih dahulu pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang mana sudah berlangsung hampir 10 menit pemirsa. Indeks harga saham gabungan menguat, saat ini naik sekitar 0,31% atau di kisaran 6.200 pemirsa, di angka kenaikan sekitar 17 poin. Dan indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh level tertinggi di 6.215, mencoba bertahan di posisi 6.200-an ini. Kemudian kalau kita melihat dari segi saham-saham yang menjadi movers atau penguatan pemirsa ya, memimpin penguatan secara aksi beli pada pagi hari ini net foreign buy adalah dipimpin BBRI. BBRI sudah kita bahas tadi dan hari ini kenaikannya 0,87% di 4.660. Bank Mandiri naik 1,15%, 6.575. Astra Indonesia naik 2,15%, 5.950. BBCA melemah 0,43%, 34.775, tapi masuk dalam kategori net foreign buy tersignifikan. Sementara pemirsa net foreign sell-nya adalah saham seperti Adaro, kemudian juga ada TBIG, Mcash, Wika, Inco, Aces, dan juga WSBP. Anda bisa cermati posisi selengkapnya di data RTI pemirsa, apakah dari saham-saham ini ada yang merupakan kategori di portofolio saham Anda. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Angelo, mengulas mengenai saham pilihan tadi Pak ya. Kami koreksi pemirsa bahwa dari data saham pilihan tadi itu bukan support ya yang berada di kolom support, tetapi lebih ke level beli ya Pak? Iya. PNBN tadi kita sudah bahas, kemudian bagaimana dengan BINA Pak yang Anda rekomendasikan untuk beli di kisaran 1305 dengan resisten 1550? 1550 itu resisten pertama, nanti ada yang keduanya di 2050. Nah supportnya itu di 1250. Ini hati-hati kalau 1250 tembus ke bawah, jual dan lari. Jual dan lari, 12.50 tembus ke bawah, jual dan lari. Jadi selama dia masih bertahan di posisi itu, secara teknikal cukup menarik untuk BINA ya Pak? Iya, sangat. Sangat. Kita lihat untuk BINA pada pagi hari ini atau Bank Ina 1325, berarti buy saja dulu ya Pak? Iya, masih murah nih. Masih cukup murah. Dan kalau kita lihat penguatannya selama 6 bulan terakhir 54%. Oke, iya. Ini kalau dikip untuk cakep banget Pak. Dari mana dapat keuntungan bisa 6 bulan bisa di atas 50% kan kalau selain dari saham? Iya. Pak, ini kalau misalnya dikip agak menengah, bagi yang nggak suka jangka pendek itu masih oke juga nggak untuk BINA?
Masih, karena belum ada tanda-tanda jual juga sih. Belum ada tanda-tanda jual di emiten ini ya Pak? Baik, BINA ini pemirsa adalah Bank Ina Perdana Tbk. Itu dia 2 saham yang direkomendasikan dari perbankan hari ini Pak ya? Iya. Baik, selanjutnya adalah DMMX yang berada di kisaran 310 untuk level belinya. Kenapa Anda merekomendasikan DMMX? Tampaknya lebih ke saham-saham second liner ya Pak ya? Iya, karena second liner seperti saham ini pergerakannya itu jauh dalam waktu pendek. Jadi kalau profit juga kan bisa profit gede dalam waktu singkat. Baik, kalau bisa profit dalam waktu singkat, ya manfaatkan situasi yang ada ya Pak ya? Iya. Digital Media Tama Maxima Tbk, turunnya 1,94% di 304. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Oh, bagus, itu malah kita dapat harga lebih murah. Oke, trennya saat ini secara teknikal membentuk pola apa? Karena dia belum konsolidasi, jadi belum ada pola, tapi trennya kuat ini. Jadi ya memang belum selesai kelihatannya. Belum selesai uptrendnya ya? Kalaupun ada koreksi, ini hanya koreksi sehat. Sehat, ya. Support kuat di posisi berapa? Artinya seperti istilah Pak Angelo ya, kita lari kalau menyentuh level itu. Karena trennya kuat, jadi support kuatnya juga agak jauh nih di 258 ya. 258 ya. DMMX 258 sebaiknya keluar dulu. Tapi kalau belum menyentuh atau break di posisi itu, beli saja dengan harapan target pertama di 380 ya. Iya, betul. Trennya masih sangat bagus untuk DMMX menurut Pak Angelo. Dan yang terakhir adalah SSIA. SSIA ini bisa dibilang properti atau kawasan industri, Pak? Properti kayaknya nih. Properti ya. Seberapa menarik mencermati SSIA? Ini jarang loh Pak direkomendasikan dari sejumlah emiten dengan sektor yang sama. Iya, dia baru selesai downtrend-nya. Dia sudah reversal dan sedang berupaya untuk memulai uptrend. Dan kelihatannya sudah confirm ya, ada aksi beli gede banget. Ini besar deh, pokoknya di tanggal 3 Februari itu belinya besar banget. Jadi kita berharap itu jadi dorongan harga untuk betul-betul masuk uptrend. Seberapa besar Pak di Januari tersebut dorongan aksi beli untuk SSIA? Itu terbesar selama beberapa bulan ya. Yang paling besar yang ada tandingannya itu di awal September, itu cukup besar juga, tapi masih kalah sih dengan yang kemarin ini, gede banget. Tapi itu kan di Januari Pak. Mungkinkah ini akan berlanjut hingga ke ya saat ini Februari atau mungkin Maret? Itu bisa menjadi booster. Karena di bulan September itu aja bisa mendorong sampai ke 640 kan harganya. Baik. Sekarang dia dengan volume beli sebesar itu ya pasti bisa lebih jauh lagi. Kalau kita lihat hari ini stagnan di 545, kita perlu khawatir nggak Pak? Enggak sih, ini masih koreksi sehat ya. Masih koreksi sehat ya? Masih direkomendasikan buy dengan posisi stagnan saat ini Pak? Masih. 545 tepat ya 545. Dengan level penutupan kemarin memang. Oke. Kalau turun lagi malah lebih bagus, lebih murah. Di posisi berapa kita berharap bisa turun lagi? Spotnya itu ada di 470, agak jauh. Jadi kalau memang turun ke situ ya borong aja. 470 turun ke situ, borong saja. Itu. Kita lari di posisi berapa Pak? Di satu fraksi di bawah 470 kita jual dan lari. Di closing, tapi harus closing marketnya. Oh, oke. Kalaupun turun di bawah 470 tapi bukan closing market, artinya dia naik ke atas lagi, ke atas 47 lagi, berarti nggak kuat ya level penurunannya, ada peluang untuk pullback lagi. Iya, betul. Ada peluang untuk balik ke atas. Baik pemirsa, tandain itu ya, closing di bawah 470 baru bisa menarik untuk ya udah menyerah di emiten SSIA. Selama dia masih di 470, beli saja dengan target terdekat di posisi berapa Pak? 635. 635. Itu adalah resisten pertama? Iya, resisten pertama. Oke, kemudian target berikutnya kita berandai-andai bisa ke posisi berapa SSIA? Ya, sekali lagi ditunggu sebentar nih, kalau tarikan Fibonacci agak lemot. Siapa? Mungkin 650? Oh, kalau udah 635 ditembus itu masih jauh ke atas. Masih jauh ya Pak ya?
Karena berarti kan di 780. Wow, 780 asal mampu break di 635. Iya, betul. Nanti di 635 realisasikan dulu separuh keuntungan atau semua keuntungan atau seperti apa Pak? Takutnya 780 ini kan nggak kuat gitu Pak. Itu tergantung hati orang masing-masing. Mau jual setengah dulu di 635 lalu di hold sisanya atau mau hold sampai di 780. Kalau saya memang setengah-setengah. Kalau saya. Kalau keuntungan, apalagi kalau udah gain ya Pak ya? Ya. Baik, daripada mengurangi keuntungan nantinya, lebih baik kalau sudah untung, pemirsa direalisasikan dulu sebagian dan melihat potensi dari emiten tersebut, apakah target selanjutnya masih bisa dicapai. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo pada pagi hari ini pemirsa, dan kita akan membahas untuk peluang-peluang dari emiten-emiten yang justru mengiringi penguatan IHSG pada sesi pertama pagi hari ini. Tadi BBRI sudah kita ulas ya Pak ya, dan kenaikannya masih terjadi sampai dengan saat ini. Bank Mandiri bagaimana Pak? Bank Mandiri 6550 naik 0,77%. Belum, Bank Mandiri masih belum cukup bagus ya, dia belum ada tanda-tanda aksi beli yang bagus. Dia harus tembus dulu 6.700, nah itu baru kita bisa yakin ada aksi beli yang cukup besar. Itu konfirmasinya itu, tembus ke atas 6.700. Tidak sama seperti BBRI tadi Pak ya? Iya, beda. Kalau BMRI ini tampaknya kurang menarik karena aksi belinya belum terlalu signifikan dan mengkonfirmasi bahwa dia akan menguat cukup kuat ya? Kalau tembus ke atas 6.700. 6.700. Buy if break 6.700? Ya. Buy if break 6.700? Ya, di atas 6.700. Jadi lewat 2 fraksi lah. Oh, baru kita bisa, dan itu di closing market ya. Closing market di atas 6.700. Jangan cuma menyentuh 6.700 buru-buru buy BMRI ya Pak ya, padahal kan belum tentu dia confirm. Kalau udah closing di posisi itu baru namanya sudah benar-benar break ya Pak ya? Ya, closing di atas 67. Oke. Kalau Astra juga menarik nggak Pak? Dengan kenaikan 2,15% pada pagi hari ini, 5950 Anda rekomendasikan juga untuk kita beli? Belum ya, ini kita masih tunggu dulu. Masih belum ada tanda-tanda. Dia harus tembus ke atas 6.200, nah itu baru oke banget. 6.200 itu baru oke banget. Oke, buy if break ya. Rata-rata dari emiten blue chips nih Pak Angelo lebih merekomendasikannya buy if break ya, karena memang tanda-tanda aksi belinya belum cukup signifikan ya. Ya, nah kalau dia turun ke area 5.200 sampai 575, nah itu harga beli terbaik tuh, karena di situ ada demand yang cukup besar. Biasanya sih akan balik ke atas dari situ. Jadi ada dua ya, buy if break atau buy on weakness. Ya. Baik pemirsa, beli di harga atas atau beli di harga bawah, tunggu diskon. Kemudian kalau dari top gainers berdasarkan persentase, karena banyak juga dari investor retail yang lebih mengejar saham apa nih yang hari ini menguat secara persentase. Kenaikan yang tersignifikan adalah BANK lagi, tampaknya sudah boleh nih diperdagangkan Pak, dengan kenaikan 16% di 685. Boleh disampaikan lagi trennya secara singkat, masih oke untuk BANK? Tadi Anda Bapak bilang sempat waspada ya dengan saham-saham seperti ini belum liquid. Iya, bukan dari aspek trennya, tapi dari aspek itu dia belum terlalu liquid, jadi kita belum bisa pasti ya. Oke, ibarat. Tapi kalau sampai bebas UMA sih berarti ada hawa positif juga, mungkin dia memang mulai liquid ya, sehingga diizinkan untuk lanjut. Spekulatif ya? Masih spekulatif tapi. Masih spekulatif, karena ini baru IPO, masih baby. Pak Angelo lebih senang saham-saham yang sudah dewasa ya istilahnya. Ya. Oke Pak Angelo, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pagi hari ini. Sama-sama Mbak Priska. Semoga ini bisa menjadi referensi portofolio pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Angelo dan Amta. Sama-sama, semoga sehat selalu juga dan sukses. Baik pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari Amta mengenai saham pilihan, proyeksi indeks harga saham gabungan dan sejumlah rekomendasi lainnya. Semoga bisa menjadi referensi portofolio Anda. Tapi kami masih akan kembali dengan informasi terupdate lainnya di satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.
Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pertama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang TBK atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Anda kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Pemerintah memastikan penyertaan modal negara atau PMN yang akan diberikan ke sejumlah BUMN diikuti dengan syarat perbaikan kinerja yang jelas. Sebab tujuan PMN adalah mendorong program pemerintah melalui BUMN. Besarnya dana penyertaan modal negara (PMN) yang telah diberikan negara ke berbagai badan usaha milik negara dipastikan diikuti dengan perbaikan pengawasan yang tepat. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan terungkap bahwa di sepanjang tahun 2010 hingga 2019, BUMN telah menyetor pendapatan bagi negara dalam bentuk dividen sebesar Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.518,7 triliun. Kontribusi tersebut juga terbantu dengan total PMN yang diberikan negara kepada BUMN adalah sebesar Rp186,47 triliun yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha sebesar Rp179,16 triliun dan perbaikan struktur modal Rp7,3 triliun. Di hadapan anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengawasan PMN tetap dilakukan pemerintah. Bahkan, Kemenkyu meminta perbaikan kinerja menjadi syarat utama pemberian PMN. Mekanisme untuk BUMN yang belum baik, kita akan minta supaya mereka ada langkah-langkah restructuring yang dilakukan secara mandiri atau oleh BUMN dilakukan dengan PT PPA atau PT Dana Reksa. Dan beberapa BUMN tersebut juga bisa melakukan restructuring dengan melakukan antar BUMN sendiri melalui holding atau melalui mekanisme yang dilakukan di antara BUMN itu sendiri. Itu biasanya dilakukan sehingga kemudian kinerjanya bisa diperbaiki. BUMN dipandang memiliki peran penting sebagai katalis dalam mendorong aktivitas perekonomian nasional. Sehingga seringkali pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk menjadi agen pembangunan yang dinilai kurang menarik oleh swasta. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Sementara itu pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5% terlampau optimis. Maksud kami APindo memproyeksikan ekonomi hanya akan tumbuh 2,5 hingga 3% di tengah kondisi perekonomian yang sulit akibat pandemi COVID-19. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5% terlampau optimis. Hal ini berdasarkan kondisi yang ada saat ini di mana perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan besar dari pandemi COVID-19. Ketua Bidang Kebijakan Publik APindo Sutrisno Iwantono mengatakan, APindo sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4% di 2021, namun direvisi dengan dijalankannya PPKM di awal Januari yang membuat aktivitas ekonomi tidak bergerak cepat. Sutrisno menambahkan, pemerintah harus meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan kebijakan moneter yang meringankan pelaku usaha seperti restrukturisasi kredit dan lainnya. Kebijakan insentif ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke angka positif. Saya kira angka 5% itu terlalu optimis ya. Saya ya waktu itu memperkirakan 4%, kemudian ketika kena PPKM awal tahun 2021, malah saya kurang optimis lagi, bisa-bisa tuh penurunannya itu bisa, pertumbuhannya bisa 3%. Ya. Jadi kalau nanti tahun 2021 bisa berkisar angka 3,5% saja, menurut saya sudah bagus. Sementara itu, IMF telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1%, sementara World Bank 4,8% dan ADB 5,3%. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Songkodato. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.